Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rani Elisa Purba, CGP Angkatan 10 dari Sekolah Metodis Pelita Kasih. Pada saat ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3 dengan judul Coaching untuk Supervisi Akademik. Adapun tujuan dari koneksi antar materi ini yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Cakupan pembahasan yang saya ambil yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, serta membuat keterhubungan antara modul yang lainnya. Pemikiran reflektif saya bagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pembelajaran yang baru saya peroleh pada modul ini yaitu berkaitan penerapan metode coaching dalam supervisi akademik dengan alur Tirta. Yang kedua, emosi yang saya rasakan yaitu adanya rasa ketakutan untuk tidak bisa menyelesaikan ekspektasi LMS, tetapi saya memiliki banyak tim yang solid dalam CGP. Yang ketiga, hal yang sudah baik yaitu saya mampu menyelesaikan tugas yang diberikan serta menjalin kerjasama dengan teman-teman sesama CGP. Yang keempat, hal yang perlu ditingkatkan adalah ketelitian saat saya mengumpulkan tugas di LMS sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penugasan maupun saat saya mengupload file. Yang kelima, dalam PGP sejauh ini, kompetensi dan kematangan pribadi yang sudah ada dalam diri saya yaitu saya semakin kompeten dalam mengembangkan orang lain melalui pembekalan coaching untuk supervisi akademik. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Pertanyaan kritis yang saya ajukan yang pertama, sejauh mana seorang coach harus menuntun dan follow up perkembangan coachee? Dan yang kedua, bagaimana indikator bahwa suatu kegiatan coaching dapat dinyatakan tuntas atau berhasil? Insight baru yang saya peroleh dari penerapan modul ini yaitu coaching dilakukan dengan prinsip kemitraan dengan coachee dan membawa coachee menemukan solusi dari kendalanya. Pada insight baru ini saya memahami perbedaan antara coaching, mentoring, konsultasi, dan juga counseling. Tantangan yang saya hadapi ketika menerapkan modul ini yaitu ketika menyusun pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi coachee dan menuntun coachee menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Alternatif solusi yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan rekan-rekan lainnya sesama CGP yang sudah berpengalaman serta memperbanyak referensi dalam penerapan coaching. Keterhubungan antar materi yang saya susun dibagi menjadi 4 poin, yaitu pengalaman pada masa lalu, penerapan di masa yang akan datang, praktik baik, serta informasi dari luar. Pengalaman masa lalu. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah disupervisi oleh tim kurikulum dan juga oleh kepala sekolah. Pada saat tersebut, saya belum memahami tujuan utama supervisi, karena saya berpikir bahwa supervisi hanya sekadar melihat kinerja saya tanpa tujuan pengembangan potensi dalam diri saya. Kegiatan supervisi yang dilaksanakan juga tidak melibatkan pra-supervisi. Supervisi yang saya alami sebelumnya memang membuat saya mampu melihat kekuatan dan hal yang perlu ditingkatkan dalam diri. Namun hasil supervisi tidak dipantau secara berkala, membuat kegiatan tersebut hanya berlalu sebagai formalitas pemenuhan administrasi. Penerapan di masa yang akan mendatang. Jika di masa yang akan datang akan saya lakukan kegiatan supervisi, maka yang akan saya lakukan adalah supervisi berbasis coaching dengan penerapan alur Tirta. Kegiatan ini juga perlu dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Hal ini perlu agar tujuan dari kegiatan supervisi bisa terwujud untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru, bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi sekolah. Praktik baik dari modul lain yang sudah saya lakukan. Pertama, pada modul 1, pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan merancang pembelajaran yang dapat berjalan dan konsep budaya siswa. Pada pembelajaran
baik yang saya lakukan di modul 2 yaitu pembelajaran yang berkualitas. Saya laksanakan dengan konsistensi dan memperhatikan dalam pembelajaran. Kegiatan tersebut juga perlu dipantau melalui kegiatan metode coaching dan pendekatan metode kita. Contohnya pada kegiatan ini, saya menerapkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, kemampuan manajemen diri, kemudian kemampuan relasi, serta keahlian menjawab. Berkaitan dengan modul ini, informasi yang saya peroleh dari luar yaitu tentang faktor pelaksanaan supervisi. Saya mengetahui bahwa sangat diperlukan kesadaran kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi, sehingga diperlukan pemantauan yang berkelanjutan. Berikut adalah refleksi diri saya setelah saya mempelajari modul 2 ini sebagai seorang CGP. Yang pertama, peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi di paket modul 2, yaitu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya di lingkungan sekolah yaitu saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga penerapan integrasi KSE dalam pembelajaran, serta membagikan hal yang saya lakukan ke rekan sejawat lainnya. Saya juga menyediakan waktu kepada guru yang ingin bertukar pikiran dengan saya seputar penerapan pembelajaran diferensiasi dan integrasi KSE dalam pembelajaran di kelas. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya mampu memimpin pembelajaran dalam kelas dengan meluangkan waktu berdiskusi dengan siswa. Yang kedua, metode coaching yang saya pahami, saya gunakan untuk membantu siswa mencapai target tahunan mereka yang dituliskan dalam bentuk goal setting di awal semester. Dan yang ketiga, pembelajaran modul 2 ini dengan metode coaching, saya menerapkan untuk melakukan kegiatan konseling kepada anak-anak wali kelas saya. Demikian koneksi antar materi yang boleh saya paparkan pada kesempatan ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.